Yang terpenting hari ini adalah kita menyadari bahwa kemerdekaan yang kita alami, kita rasakan hari ini adalah melalui proses yang panjang. Maka kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa hebat dan spesial bagi kami. Beliau ini merupakan sekaligus guru PPKN di SMA Negeri 1 Lumbung. Ini dia Pak Iman Abdurrahman. Hai, Assalamualaikum. Sobat Pijar, bertemu dengan Bapak hari ini dengan Bapak Iman Abdurrahman. Bapak boleh sedikit ceritakan atau sampaikan biografi Bapak? Jadi Bapak bernama Iman Abdurrahman dan sekarang mengajar pendidikan Pancasila atau PPKN di kelas 10 di SMA Negeri 1 Lumbung. Baik, terima kasih ya Bapak udah mau ngobrol bareng-bareng kita. Iya, sama-sama, kebanggaan juga bagi Bapak diundang di podcast Pijar kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Nah, dikarenakan sekarang ini sudah masuk ke dalam HUT RI yang ke-80. Jadi tema kali ini yaitu Dirgahayu Indonesiaku. Langsung aja ke pertanyaan, Bapak boleh? Boleh? Nah, Pak, di zaman digital yang semakin marak ini, bagaimana cara Bapak membuat anak-anak antusias terhadap pembelajaran PPKN, terutama di materi sejarah kemerdekaan Indonesia? Jadi dalam mata pelajaran PKN khususnya yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, ini baru saja dibahas hari ini tentang materi perumusan dasar negara, yang mana prosesnya sangat panjang, dimulai dari dibentuknya BPUPK, dibentuknya PPKI, kemudian dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini adalah sebuah materi yang memang sangat berkaitan dengan momentum hari ini. Dan Bapak berusaha untuk membuat materi menarik adalah dengan menampilkan foto-foto sejarah, kemudian menggambarkan peristiwa zaman perjuangan sebelum kemerdekaan, menggambarkan tokoh-tokoh dengan jelas di layar. Kemudian Bapak juga berusaha untuk membuat kuis, yang mana kuis interaktif yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Dan kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan, mereka cukup antusias untuk mempelajari sejarah PPKN hari ini. Wah, luar biasa. Pengalaman aku aja yang sempat belajar sama Bapak itu luar biasa, materinya rinci dan mudah dipahami. Jadi kita juga, aku pribadi merasa lebih semangat lagi buat belajar tentang PPKN, apalagi tentang sejarah pahlawan yang berjuang sampai sekarang merdeka. Nah, selanjutnya terkait pembelajaran, menurut Bapak, apakah siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumbung ini sudah termasuk dalam kategori merdeka dalam segi pembelajarannya, pemahamannya, serta pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai pelajar? Tentu di SMA Negeri 1 Lumbung ini sudah menerapkan pembelajaran merdeka atau kurikulum merdeka atau merdeka belajar lah kita sebutnya. Sudah benar-benar diterapkan di kita, namun tentu di balik penerapannya masih perlu berbagai peningkatan, di antaranya fasilitas, kemudian semangat belajar yang terus harus ditingkatkan. Terutama yang sangat penting hari ini adalah tentang bagaimana kita sama-sama meningkatkan kesadaran bahwa kita semua adalah pembelajar. Bapak sebagai guru adalah pembelajar, kalian sebagai peserta didik adalah pembelajar. Itu yang terpenting hari ini, menyadari peran kita di sekolah seperti apa, sehingga apa yang kita lakukan di kelas itu benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip merdeka pembelajaran, prinsip-prinsip merdeka dalam pembelajaran. Ya, sudah cukup merdeka, tapi perlu banyak hal yang harus ditingkatkan. Di antaranya adalah fasilitas dan semangat belajar, itu aja.
Terutama yang kedisiplinan itu ya Pak, Ya, sangat perlu terapkan. Ya, Ya. sangat penting untuk diterapkan dan menyadari kita sebagai pembelajar hari ini adalah sulit. Terkadang secara pribadi, bukan keluhan ya, tapi yang terjadi di kelas adalah ketika Bapak memberikan tugas, ada saja beberapa oknum siswa yang sulit untuk memenuhi tugas yang menjadi keinginan Bapak untuk dipenuhi. Itu sih yang memang perlu kita tingkatkan hari ini. Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan Ya. juga. Di setiap kelasnya juga ya. Nah, berhubungan sekarang bertepatan dengan HUT RI ke-80, biasanya dilaksanakan seperti perlombaan dan karnaval untuk memeriahkan acara. Apa Bapak pernah mengikutinya? Tentu pernah. Wah, Bahkan beberapa hari lalu di lingkungan Bapak tinggal, Bapak ikut perlombaan voli sarung dan main bola pakai botol Wah, itu. seru banget itu. Ya, seru banget dan meskipun tidak prestisius, tapi kompetisi yang hadir saat itu yang kita lakukan adalah tentang bagaimana kita menjalin silaturahmi antar warga, kemudian meningkatkan rasa cinta tanah air melalui peringatannya, peringatan HUT RI-nya, kemudian yang terpenting hari ini adalah kita menyadari bahwa kemerdekaan yang kita alami, kita rasakan hari ini adalah melalui proses yang panjang. Maka kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Di antaranya, salah satu cara yang terbiasa dilakukan oleh para orang tua kita terdahulu adalah dengan perlombaan-perlombaan itu. Dan bagi Bapak, ketika ada perlombaan seperti itu, Bapak sangat menyarankan kalian mau ikut, terlibat, tanpa harus melihat apakah ini ajangnya prestisius, hadiahnya seperti apa. Jangan lihat itunya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Apalagi dalam 7 kebiasaan baik Indonesia Hebat hari ini, ada kegiatan bermasyarakat yang harus kalian lakukan. Jadi itu adalah bagian dari kegiatan tersebut yang kalau tidak dibiasakan dari sekarang, kalian akan sulit untuk bisa bergabung dalam komunitas, kemudian bisa terlibat dalam kegiatan di masyarakat. Jadi hari ini, Bapak sangat berharap ketika ada kegiatan yang semacam itu, Bapak ikuti, kalian juga harus mau dan lebih semangat dari Bapak yang hari ini sudah memang bukan anak-anak lagi. Iya, betul. Jadi perlombaan Agustusan itu benar-benar ningkatin rasa nasionalisme kita Harus, juga. iya gitu. harus. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan tersebut harus kita bisa internalisasikan dalam kehidupan kita. Bahwa semangat juang yang dilakukan oleh para pendahulu kita adalah hal yang luar biasa dan terus harus kita tingkatkan. Kalau misalkan perlombaan yang Bapak rekomendasikan nih buat anak-anak gitu, biar rasa nasionalismenya, mengenal budayanya itu lebih kuat lagi. Kayaknya kalau ke satu jenis permainan akan sulit ya, tapi Bapak akan gambarkan bahwa yang bisa kita lakukan adalah dengan perlombaan-perlombaan yang ada unsur atau nilai dari kerjasama, gotong royong. Jadi kebersamaan, itulah nilai-nilai yang kita bisa ambil dari perlombaan-perlombaan tersebut. Ketika satu tim berkelompok dengan tim yang lain, menggalang kerjasama dan kekuatan, itu adalah nilai-nilai penting yang harus terinternalisasi dalam diri kita. Bukan hanya kita sebagai peserta lomba, tapi sebagai warga masyarakat di kemudian hari, atau sebagai pelajar hari ini, rasa kebersamaan, gotong royong, kerjasama, itu adalah hal yang sangat penting harus kita miliki. Jadi perlombaan yang benar-benar mencerminkan sila ketiga Ya, persatuan betul. Indonesia Gotong gitu. royong, ya, Gotong kerjasama royong tim. juga, betul. Betul. Selanjutnya, apa pesan Bapak bagi anak-anak di masa depan, khususnya bagi siswa-siswi SMA Lumbung, agar kita terus menjadi generasi yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya? Jadi pesan Bapak untuk khususnya anak-anak peserta didik di SMA Negeri 1 Lumbung yang Bapak banggakan, pesan Bapak hari ini kita telah berada di bumi Indonesia yang sudah merdeka selama 80 tahun. Tentu kita mengharapkan kemajuan itu semakin dekat dengan kita. Caranya adalah dengan peserta didik dimanapun berada, khususnya di SMA Negeri 1 Lumbung, harus lebih semangat belajar lagi, mau untuk berpikiran untuk maju, mau semangat berkompetisi dalam hal apapun yang positif, kemudian tingkatkan
rasa keinginan untuk mau belajar. Dan yang terpenting, jadilah anak-anak yang baik, yang berakhlak, yang punya attitude, punya etika. Karena kedisiplinan, kejujuran hari ini, nilai-nilai seperti itu tentu yang sangat kami harapkan. Karena melihat realitas sekarang, Gen Z itu banyak yang memberitakan malah hal-hal negatif. Nah, Bapak berharap Gen Z yang ada di SMA Negeri 1 Lumbung berbeda dengan apa yang diberitakan. Artinya, Gen Z di SMA Negeri 1 Lumbung harus punya kemauan untuk mengembangkan potensinya, mau terus belajar, berkolaborasi dengan teman sejawat. Artinya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk terus memanfaatkan waktu kemerdekaan ini agar generasi emas di tahun 2045 itu bisa tercapai. Satu hal lagi yang penting, kita sudah mendapatkan program makan bergizi gratis. Jangan dianggap makan bergizi gratis itu hanya sekedar makan. Tapi ini hal penting, apalagi di usia kalian yang masih tumbuh kembang. Makan bergizi itu sangat penting bagi laki-laki tumbuh kembang tentu, bagi perempuan mencegah nanti kalian agar tidak anemia dan lain-lain. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita sebagai pelajar harus mau mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi cita-cita besar generasi emas di 2045 itu agar bisa tercapai. Jadinya teman-teman harus perbanyak lagi hal-hal positif, kuranginnya main statue itu. Gimana Pak statue? Nggak bisa, Bapak nggak bisa. Hindarin hal-hal negatif Ya. Game-game online, media sosial kayak TikTok boleh digunakan, tapi tahu waktu dan tahu batasan. Betul. Itu dia obrolan kita hari ini tentang makna kemerdekaan. Semoga kita nggak cuma merayakan, tapi juga terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terima kasih ke Bapak. Iya.